syafaatnya Rasulullah itu berguna bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak harap duduk. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nasihat menasehati dengan kesabaran, nasihat menasehati dengan kebenaran. Maka di dalam hidup ini bukan hanya kita harus menyampaikan yang benar, tapi cara menyampaikan itu juga harus bisa diterima oleh orang. Kadangkala banyak kita sudah betul, tapi orang malah tetap nggak terima. Mungkin ada kurangnya kita, yaitu kurang dari segi menyampaikan, seni menyampaikan, cara menyampaikan. Ada cara menyampaikan dengan kasar, orang nggak suka walaupun betul yang disampaikan. Ada caranya terburu-buru, orang juga nggak senang walaupun benar. Dan banyak lagi cara-cara orang menyampaikan yang betul. Kadang dia menyampaikan yang benar, tapi dia sendiri nggak berbuat, sehingga kita ragu, ini betul nggak yang dikatakan orang itu. Dia sendiri aja nggak berbuat. Oleh karena itu, salah satu dari cara yang baik adalah dengan cara menahan emosi, sabar, tidak mengikut hawa nafsu kita. Sehingga Islam itu diperintahkan mengikut perintah Allah, tapi juga mengikut apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya sendiri sampai saat ini juga harus menghadapi bermacam-macam orang dengan cara yang sabar. Meskipun saya berani, kuat kita, bangga kita, tapi kadang-kadang tetaplah kita menyampingkan berani kita itu, sehingga kita mendapatkan lebih baik nanti hasilnya. Di dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kami jadikan antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Jadi walaupun ia seorang RT, ia seorang ketua masjid, RW kah dia, ataupun dia kepala desa, dia kasih kita aturan perintah, tapi caranya tidak baik tadi, caranya memaksa, kasar, nggak enak kita rasakan, itu juga tidak dalam aturan yang telah diperintahkan dalam Al-Quran. Maka perintah yang disampaikan pemimpin tersebut mestinya harus dengan cara yang sabar. Saya sebelum naik haji itu dijanjikan saya sama salah seorang dosen di UIR. Nanti sebelum haji, nanti bapak kasih duit 1 juta. Itu berulang-ulang kali dia. Setiap kali jumpa di masjid UIR Munawarah,
Ya nanti Bapak ada kasih 1 juta. Sampai pun mau pergi haji. Ini udah mau berangkat saya nih tanggal 16 Mei. Tanggal 14 Mei-nya kalau nggak salah 2 hari sebelum berangkat. Ya ada udah duitnya sudah ada di kantor. Sudah ada di meja kantor. Akhirnya sampai sekarang. Wah, dia udah berjanji berkali-kali jumpa sampai sekarang. Tapi apa? Kalau dia jumpa saya nggak pernah saya tagih. Lalu saya apakah bermuka masam ataupun menghindar kalau dia jumpa? Kalau kita kan begitu. Kalau ada orang yang nggak kita senang, lalu tentu kita lari dari dia. Jangankan begitu, sama orang dekat kita, sama adik kita udah selisih paham. Besok kalau kumpul keluarga di rumah adik kita tuh, nggak mau kita datang. Padahal ini kan nggak perintah Allah. Perintah Allah itu berbuat baik kepada yang baik kepada kamu dan juga yang tidak baik kepada kamu. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik saja, itu namanya draw. Satu sama. Yang hebat itu berbuat baik, orang itu sudah khianat sama kita. Berbuat baik, orang itu sudah pernah membohong kita. Berbuat baik, orang itu pernah fitnah kita, masih juga kita baik sama dia. Begitulah perintah Allah. Sehingga kita jadi beda. Kemampuan kita di atas kemampuan dia. Dia berbuat buruk, kita malah tetap berbuat baik. Kenapa? Karena kita masih sabar. Oleh karena itu saya kalau jumpa ya santai-santai saja. Nggak pernah saya ini nggak suka nampakkan diri benci sama dia. Itulah kalau sudah terbiasa mengikut perintah Allah. Kami ketika di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah ini, Masjid Nabawi ini masjidnya Nabi Muhammad. Di dalamnya ada kuburan Nabi Muhammad dan kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar bin Khattab. 3 kuburan di dalam Masjid Nabawi. Itu kami antrinya lama. Apalagi di sana panas. Kalau panas-panas di sini nggak sepanas di sana. Di sana tuh panas. Kemudian pohon-pohon nggak ada atau jarang, kalaupun ada langsung menjadi coklat daunnya karena nggak bisa tumbuh. Kemudian anginnya kencang. Di Mekah di Madinah itu sama aja. Yang banyak cuman hotel, jalan raya, jalan tol. Ya pokoknya hijau daun jarang kita lihat. Kalau di sini kan masih sering kita lihat semak, hutan, pohon mangga, pohon kelapa, oksigen banyak, udara masih enak. Itu kami panas, antri untuk memasuki Raudhah. Ada nama tempat di dalam masjid itu namanya Raudhah. Dan ini orang antri berebut mau masuk Raudhah. Kadang dipotong kami. Ada orang Iran masuk duluan, padahal kami yang duluan antri. Ada orang yang duluan pribadi masuk duluan. Akhirnya alhamdulillah walaupun dengan begitu karena kesabaran kami, masuklah kami, antrian kami pas waktu sholat zuhur. Jadi kami bisa lama di dalam Raudhah itu. Pas waktu sholat zuhur, azan zuhur kami di situ, qomat kami di situ, sholat zuhur di dalam Raudhah itu. Raudhah ini kalau orang berdoa akan insya Allah dikabulkan Allah apa saja diminta. Makanya orang berebut masuk Raudhah ini. Seluruh dunia, Iran, Irak, Indonesia pun dari Aceh sampai Merauke, yang Islam pokoknya, yang pergi haji. Itu karena kesabaran kami. Jadi banyak orang bilang beruntung kalian bisa kalian lama di dalam Raudhah selama sholat zuhur. Kalau orang lain langsung diusir oleh polisi yang ada di dalam Masjid Nabawi untuk gantian ke antrian yang lain.
Banyak hal-hal penting kalau kita hidup ini menyikapinya dengan sabar. Kalau kita tidak terpilih jadi RW, sabar saja. Kalau kita belum dapat rezeki hari ini, sabar saja. Tetap berusaha, tetap berdoa. Apa saja sudah ditulis Allah di Lauhil Mahfuz. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.